Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi kami sampaikan teriring doa semoga kita senantiasa masih dalam lindungan taufik serta hidayah Allah dalam menjalankan tugas sehari-hari kami. Amin. Dengan hormat kepada Bapak Kiai Motor Syahid, dengan kedatangan kami di sini tidak ada tujuan yang lain, hanyalah untuk menjalankan tugas dari pihak kampus dengan terkaitnya skripsi kami yang telah dikasih judul penelitian pandangan kiai pesantren atau tokoh masyarakat terhadap praktek perkawinan endogami, studi kasus di Desa Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Ada beberapa wawancara yang kami lontarkan nanti di sini kepada Bapak Kiai. Mohon dalam penjelasannya nanti, Pak. Bisa dimulai, Pak, ya? Dalam wawancara. Yang pertama, pengasuh di pondok pesantren ada berapa? Mulai dari sekarang, Pak. Bisa dijawab. Ya, kalau soal itu masih generasi kedua. Kakak kandung saya sendiri namanya Kiai Muhyiddin Sodet. Berarti yang meneruskan sekarang itu Kiai Muhyiddin. Nah, iya. Terus kalau sampean menjadi pendamping saja gitu? Ya, cuma menjadi pendamping. Terus yang kedua, Pak, di sini Pak Kiai, yang kedua pengasuh yang sekarang generasi keberapa? Oh, tadi sudah ya? Sudah. Ya, sudah. Berapa banyak keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat sendiri? Ya, kalau soal masalah itu sepengetahuan saya sendiri masih belum ada kalau dalam keluarga saya. Ya. Tahu saudara-saudara saya belum ada. Apa ya? Tapi sejelasnya kalau pernikahan endogami ini sudah marak ya di Pulau Madura. Iya. Khususnya di desa di sini, di Desa Pesarenan. Pesarenan ini Ya. sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya. Terus yang keempat, apakah pernikahan endogami di pesantren ini dipengaruhi kesukaan keluarga? Menurut dari pihak keluarga sampean Pak Kiai di pesantren sini, apakah dipengaruhi kesukaan? Ya, dipengaruhi kesukuan di dalam keluarga. Ya, kebanyakan ya kayaknya seperti itu. Dalam artian Dipengaruhi ya. ya. Sesama kesukuan lah. Ya, kesukuan keluarga. Oh iya. Lanjut di sini pertanyaan yang kelima, apakah pernikahan endogami di kalangan keluarga pengasuh merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan? Ya, tidak juga. Tidak juga diwajibkan. Iya. Cuman menjadi tradisi kebiasaan. Kalau sesepuh dahulu biasanya sesama sepupu itu dikawinkan biar tambah dekat di dalam persaudaraannya sama keluarga silaturahminya biar tambah dekat, bersama-sama menyambung, biar tidak terputus lah di dalam tali persaudaraan. Dan juga mungkin dengan tujuan karena sudah tahu sifat keadilannya, sifat kebaikannya. Mungkin kalau kerabat bisa ditinjau dari situ lah, di sisi lakunya, di sisi kebaikannya lah. Iya. Selain menambah tambah erat dalam hubungan keluarga, yang mungkin itu sudah tahu tingkah lakunya setiap hari. Oh iya Pak Kiai. Terus kita lanjut Pak,
di sini yang keenam, apa tujuan dilakukannya nikah indogami di pesantren menurut sampean bagai khusus di kalangan pesantren di sini? Ya kalau soal tujuannya kayaknya ya itu saja, menambah erat hubungan antara famili biar tidak putus. Berarti keterangannya jawaban dari sampean tidak jauh beda dengan yang ke pertanyaan yang kelima. Iya. Iya. Dalam satu sisi artian jawabannya sama dengan yang nomor 5 tersebut, bisa menambahkan dari perhubungan, mempererat dari persaudaraan lah, Biar tambah baik, biar tambah sesama baik, keluarga, tambah rukun. iya tambah rukun. Bisa jadi kalau seperti itu bagian. Karena kalau sudah generasi penerusnya, generasi selanjutnya itu bisa jadi kalau tidak dijodohkan sesama pemilih kadang itu jauh. Ya. Mungkin tujuan sesepuh kita dahulu. Iya Pak. Cukup Pak ya. Iya. Terus di sini selanjutnya pertanyaan yang ketujuh Pak, apakah pernikahan indogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan? Biasanya kebanyakan kalau perjodohan indogami itu biasanya, kalau sepengetahuan saya dalam desa Pesarenan ini, Iya. biasanya hasil perjodohan oleh sesepuh, Perjodohan oleh orang tuanya, orang biasanya. tuanya. Iya. Dari sesepuh Iya. terlebih dahulu. Iya. Kalau masalah pernikahan indogami ini. Iya. Biasanya kebanyakan ya aksaruhum ya seperti itu. Hasil dari orang tua kadang dijodohkan mulai dari kecil. Iya, Kadang sudah dijodohkan. Ada ya terkadang dari Sesama pasangan mungkin antara lainnya suka sama sama suka, ada kecocokan. ya, ada kecocokan dari yang wanita ataupun yang pria tersebut. Bisa juga jadi. Terus pertanyaan yang ke-8 di sini bagai, apakah dalam pelaksanaan pernikahan indogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi? Ya tidak mungkin, tidak juga, Tidak harus. tidak harus dipatuhi. Ya. Dengan alasan? Ya dengan alasan takut kalau kita memaksa harus dipatuhi, takut wanita dan seorang laki-laki yang dijodohkan itu kalau dipaksa bisa berbahaya Jadi di kemudian harinya. jadi kerusakan. Iya, kalau tidak ada kecocokan, kalau memang harus dipatuhi. Cuman karena perintah dari orang tua Kadang sampai taatan pada orang tua, kadang cocok menjadi jodoh dengan ketentuan atau suka ya, sama suka. Ada lain kemarin ya. iya. Terus yang ke-11, yang ke-9, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan indogami ini? Sudah ya Pak tadi Pak? Oh, belum. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan indogami ini bagi hubungan kedua keluarga? Dampaknya nanti
ketika sudah dijodohkan, dampaknya apa menjadi penerus, apa dampaknya akan menjadi lebih baik untuk menjadi penerus dari ahli waris apa gimana gitu. Ya bisa juga kadang kalau mempunyai pesantren karena tidak ada penerusnya, ya kadang bisa mengambil dari sepupunya tuh. Ya kadang karena biar tambah baik. Tapi yang paling jelasnya ya gitu ya, sesama antara pernikahan endogami ini dari timbulnya nanti ada karena kekurangan dari penerus dari lembaga, mungkin dari keluarga perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga mengambil dari seorang laki-laki guna untuk meneruskan dari ahli warisnya tersebut gitu. Iya. Bisa jadi ya Pak. Iya bisa jadi. Terus lanjut di sini langsung 11 karena pertanyaan yang 10 sudah sama dengan yang di atas. 11, apakah pernah ada kejadian penolakan salah satu pihak untuk menikahi kerabat terdekat? Apakah pernah di dalam pernikahan endogami ini kejadian penolakan dari salah satu? Ya kalau soal masalah itu memang kadang ada, karena dengan alasan kalau dengan kerabat atau dengan pemilih yang dekat, tidak baidah, tidak jauh, itu kadang dengan alasan seperti itu ya terjadi tidak mau, tidak fisahwah karena lemahnya syahwat. Kalau korobah yang dekat, kayaknya di sini di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wa korobah ba'idah, so kerabat-kerabat yang jauh itu lebih utama daripada korobah yang dekat. Seperti halnya yang dipertanyakan Said nih. Dengan alasan ya seperti tadi, ridho fisah karena lemahnya syahwat kalau sesama pemilih ada penolakan sehingga ya, tidak ada kecocokan lah. Kadang karena malu Ya. terlalu dekat sepupunya atau siapanya, yang karena ada rasa kemaluan, rasa malu, itu bisa ditolak kadang seperti itu alasannya. Mungkin ada yang lain lagi. Kalau soal masalah pernikahan endogami jadi termasuk ya tidak ada larangan soal masalah itu. Mungkin itu saja yang tadi, biar tambah mempererat hubungan silaturahim sesama keluarga. Lanjut dari pertanyaan yang ke-12, apa tujuan dilakukan nikah dengan nikah endogami di kalangan keluarga? Tujuannya dari sebagian pertanyaan tadi cuman jawabannya dari sampai ya lebih mempererat tali persaudaraan. Mungkin ada yang lain Pak dari sebagian pertanyaan ini? Ya mungkin bisa juga karena memilih nasabah atau nasab itu kan di dalam kitab, kalau sudah nasabah itu kan berarti menurut secara kekeluargaan mungkin kita sudah tahu. Iya. Ya sudah tahu tingkah lakunya. Jadi harus memilih kan seperti itu biar tidak putus.
status nasabnya. Hmm, Seperti itu tujuannya. tujuannya. Kadang kebanyakan ulama Hmm. sama ulama Iya. Sudah mayoritas. mayoritas menjadi adat Nah, itu. kebanyakan lah dia 50% atau meskipun enggak 100% kalau di Madura kayak itu soalnya Pak. Kayak ini. Mungkin lari atau berdasarkan hadis Rasulullah Iya. yang berbunyi takhayyaru linutfikum wala tad'uha fi ghairil akfar. Iya. Bila oleh Rasulullah kita disuruh untuk memilih Memilih. jadi sperma, Hmm. karena itu bakal mengikuti tingkah lakunya orang tuanya. Oh, Jadi harus memilih memilih. Iya. nasab yang baik. Oh, Karena kalau misalnya sudah kerabat sendiri, insya Allah kebanyakan tahu, apalagi putranya kiai sama kiai iya. itu dijodohkan. Mungkin itu Hmm. tujuannya. Lanjut di sini soalnya tinggal 6 pertanyaan mungkin. 13, apa penyebab dari keluarga Pak Kiai ketika melakukan pernikahan endogami? Sebabnya kenapa kok ada pernikahan endogami? Kenapa kalau tidak menikah, pernikahan endogami ini akan menjadi gimana? Mungkin ada penyebab ataupun Namun motivasi. kita putus saja hubungan antara pemilih tambah jauh di kemudian harinya. Antara famili lah. Iya, turun menurun terus ke bawah. Sehingga takutnya Ya, kekurangan dari segi keluarga Iya. ataupun dari famili gitu. Terus yang ke-15, dari segi medis, pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu, seperti halnya gangguan genetik. Lalu bagaimana pendapat pengasuh Pak Kiai tersebut di dalam pernikahan endogami ini? Ketika nanti seorang yang melakukan pernikahan endogami ini akan terjadi sampai menikah, nanti resikonya mungkin ada dampak dari segi medis dari keturunan lah. Apakah memiliki hubungan nanti apakah risikonya menghasilkan keturunan yang terkena gangguan atau seperti halnya gangguan genetik atau gimana ataupun yang lain. ya kalau secara ilmu kedokteran itu bisa jadi ya kena penyakit. memang ada di sini Apanya? yang dipertanyakan tadi tersebut. Dari segi medisnya mungkin ada yang dampak lah. Iya mungkin ini bisa dikatakan sudah fakta. Sudah fakta. Iya, bukan mengada-ngada. Sudah ada buktinya kejadian seperti itu. Ditinjau dari segi apanya kalau seperti ini Pak? Ketika seorang melakukan hubungan endogami, ketika ada ketidakbaikan, ada resiko nanti hasil keturunannya lah. Ya karena itu, karena kalau koribah terlalu dekat, Terlalu kerabat yang terlalu dekat, Hmm. mungkin disebabkan karena ridho pisah, kekurangan kesemangatan, gairah kurang, karena dekat. Makanya di dalam kitab wal ajnabiyah aula minal qaribatil qaribah. Jadi wanita yang lain kerabat itu lebih utama ketimbang yang kerabat atau pemilih-pemilih yang begitu dekat. Itu lebih utama ajnabiyah, wanita yang lain. Lebih baik Tidak ada hubungan, itu lebih utama ya. tidak ada pengikatan terlebih dahulu lah Iya. sesama keluarga. Ya.
Di situ saja ya Pak Kiai dalam penjelasannya ya. Iya. Terus yang 16 di sini, selain dari segi medis, hubungan kedua keluarga juga sangat rentan terkena konflik. Lalu bagaimana kedua keluarga mengolah dalam konflik tersebut? Artinya ketika seorang sepasang suami istri, ketika dia sudah melakukan pernikahan endogami, kemudian hari ada kerentanan di dalam sehari-hari, di dalam menjalankan hidup lah sesama istri suami tersebut, ketika ada konflik, lalu bagaimana dari pihak kedua orang tua antara si perempuan dan laki-laki tersebut? Apakah dalam tersebut bisa mengatasi apa gimana gitu? Ya biasanya kembali pada Al-Quran. Iya Pak. Seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kita biasanya mengutus sesepuh seperti orang-orang yang mempunyai ilmu, sesepuh yang ada di desa, misalnya pesarenan, mengutus bagaimana musyawarah, bagaimana supaya tindak lanjutnya hubungan antara mempelai berdua. Yang sudah menjalankan pernikahan endogami tersebut. Nah, sesudah itu biasanya dipasrahkan kepada Allah. Dipasrahkan wasawirhum, kata Allah dalam Al-Quran, fil amri. Fa idza azamta fatawakkal. Lalu setelah bermusyawarah, mengutus sesepuh yang ada di desa, misalnya pesarenan, Iya. atau ulama sudah diutus, biasanya musyawarah, mengadakan musyawarah. Bagaimana caranya? Nah, kalau sudah misalnya sip, sama-sama setuju, kan dipasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Kembali pada Quran tadi yang telah disebutkan. Berarti dalam penanganan tersebut kita lebih musyawarah terhadap bagi para tokoh-tokoh terlebih dahulu, Iya. kemungkinan gitu. Tapi kalau di desa Pesarean ini mungkin pernah kejadian, banyak ya Pak? Ada sebagian apa gimana dalam konflik tersebut? Ya banyak kalau soal masalah Banyak. ada segelintir lah. ada permasalahan. Makanya kita harus kembali, dan kita sembrono atau sembarangan sebagai pemuda, kadang bukan kebanyakan tidak kembali pada Al-Quran. Sesuai tadi yang disebutkan Ya. tadi ya. Sudah banyak, padahal pada Rasul sudah dikatakan dalam hadisnya, abghadul halal, perkara-perkara yang halal yang dibenci oleh Allah, yaitu adalah merupakan at-tolak, telak. Makanya kita jangan sembarangan, kita kembalikan pada Al-Quran tadi. Kita harus mengutus dari sebagian tokoh-tokoh lah untuk memperbaiki di dalam keadaan konflik tersebut. Dan kebanyakan wanita itu kadang tingkah lakunya benar, bagus, kadang sang lelaki itu menelak atau memutuskan hubungan pernikahannya karena disebabkan tidak kembali pada Al-Quran. Makanya kebanyakan kalau seperti di desa Pasaran ini kembali pada Al-Quran, insya Allah mengutus sesepuh yang ada di sini, ulama seperti sesepuh di desa Pasaran. Ketika nanti kalau sudah ada permusyawarah dalam antara keluarga pihak si perempuan ataupun yang laki-laki, ketika sudah ada dipersatukan, masalah nanti gimananya nanti pasrahkan kepada Allah lah, sesuai dengan ayat tersebut lah, yang disebutkan oleh Pak Kiai. Terus di sini Pak lanjut,
yang 17 Pak Kiai, apakah dalam pelaksanaan nikah endogami ini kedua belah pihak mempertimbangkan mudarat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial, sehingga dalam artian apakah nanti ketika sudah pelaksanaan nikah endogami ini kedua belah pihak mempertimbangkan antara mudarat atau mungkin timbul dengan segi medis dan juga sosial. Ya soal masalah itu yang mungkin sebelum akad nikah, sebelum dikawinkan itu sudah ada pertimbangan. Sudah ada memang benar-benar Antara maslahat dan mafsadatnya itu sudah ada sebelumnya memang Iya, memang benar-benar dipikir iya terdahulu. terdahulu. Apakah kebanyakan mafsadahnya, apakah kebanyakan masalahnya secara tim medis atau secara sosial itu sudah direncanakan, Sudah direncanakan, sudah sawarahkan. sama keluarga. Iya, Mungkin ada yang lain Pak Kiai? ya tidak ada. Cuman itu Cuma saja itu ya. saja. Terus yang 18, menurut pendapat Anda Pak Kiai, apakah sebaiknya tradisi menikah dengan kerabat dekat ini tetap dilanjutkan apa nggak usah dilanjutkan gitu? Ya kalau menurut saya ya lebih baik dilanjutkan saja, Iya. karena soalnya itu mulai dari dahulu Dari sesepuh kita. sesepuh nenek moyang Iya, kita, sehingga menjadi Adat. kebiasaan kebiasaan di Pulau Madura. dan juga tidak melanggar secara Secara hukum hukum. agama, tidak melanggar. Oh, Bahkan bitasbihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya. Zainab ma'annaha binta ammatihi. Bahkan Rasul ini mengawini Zainab, Iya. dan Zainab ini binti ammah matihi, ammahnya Nabi. Iya. Ini kenapa kok Nabi Muhammad ini mau mengawini Zainab, dengan Zainab ini merupakan binta ammah ammati. Iya. Ini menjelaskan bayanan lil jawaz, menjelaskan bahwa pernikahan antara kerabat-kerabat yang dekat ini jawaz boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Dilanjutkan ya nggak apa, Iya. nggak dilanjutkan ya nggak apa-apa juga gitu. Ya tergantung dari jodoh. Ya, Pak Yai. Terus lanjut Pak, di sini Pak Yai, apakah ada dalil nakli yang mendasari pelaksanaan nikah endogami tersebut? Kalau memang sampean menyediakan dari beberapa dalil nakli, nggak apa bisa disebut, nanti bisa saya rangkum di dalam satu skripsi. Kalau nggak apa-apa ya biarkan saja, nanti saya mungkin ada dari penelitian-penelitian yang lain bisa menjawab. Ya kalau masalah anjuran, masalah itu Dalil nakli. dari negeri mungkin karena saking kekurangnya pengetahuan saya sendiri. Kalau saya sendiri ya tidak pernah menemukan dalil-dalil nakli. Oh iya. Dari imam siapa, dari imam siapa. Iya. Cuman secara hukum kalau masalah itu tidak melanggar. Tidak melanggar. Siapa Kiai? Di sini lanjut yang ke-20. Bagaimana runtutan pelaksanaan dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan tersebut? Apakah ada yang berbeda dengan pelaksanaan masyarakat pada umumnya di dalam pernikahan endogami ini? Apakah beda dengan pernikahan-pernikahan lain di dalam pelaksanaan acara tersebut? Ya kalau soal masalah itu tidak ada perbedaan Sama. antara pernikahan endogami atau pernikahan biasa. Iya. Itu sama-sama. Sama-sama aja. Biasanya sang wanita
atau sang pelihat. Misalnya ada ta'aruf Ta'aruf ya. sebelum dijadikan mahtubah, dijadikan apa itu, dijadikan pasangan. Iya Pak. Misalnya ada ta'aruf perkenalan dulu. Juga dianjurkan oleh Rasul, kita harus melihat dua telapak tangannya atau wajahnya, ya jangan yang lain. Mungkin bisa disebut satu persatu PKI dalam runtutan lah di dalam acara pelaksanaan ini. Ya biasanya ada lamaran, Setelah lamaran, ya biasanya setelah lamaran biasanya ada iring-iringan mengantarkan mempelai berdua. semacam apa ya, bermain lah. Ada pemesahan dari pihak mempelai putra atau ada penerimaan dari mempelai putri. Seperti itu biasanya sesudah akad nikah, biasanya ya seperti itu, baik di dalam pernikahan endogami atau pernikahan yang lain. Berarti gak ada perbedaan lah dari acara resepsi tersebut di dalam pelaksanaan runtutan-runtutan pernikahan endogami ini ya. Mungkin cukup ini Pak Gai, soalnya sudah 20 pertanyaan yang saya tawarkan kepada Pak Gai. Alhamdulillah dalam pertemuan malam hari ini kami bisa menambah dalam wawasan sehingga kami menjalankan tugas dari pihak kampus guna meneliti dalam beberapa kejadian yang sesuai dan terkait dengan judul-judul kami tersebut. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari wawancara kami Pak Kiai. Iya, kalau soal masalah itu saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini saking kebodohan saya sendiri. Ya, Pak. Kalau ada kebenaran mungkin saking fadail, pemberian dari Allah atau karunia dari Allah. Semoga saja bermanfaat dan barokah. Oh ya, amin Sendiri. Amin ya Rabbal. Mungkin cukup dari kami. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Kiai. Ya. Terima kasih.